siap? Siap untuk apa? Oke, sebelum mulai pelajaran, Fatah, ikut doa mas. Joko. Kamu kelas 4 atau kelas 5? Sini ya. Ikut doa. Sebelum musik pelajaran, Mawari mau bertanya, adakah yang nggak masuk? Kelas 5 yang nggak masuk? Berapa orang? Kelas 4 ada yang nggak masuk? Berapa orang? Kenapa nggak masuk kelas 5? Kelas 4 kenapa nggak masuk? Sebelum kita musik pelajaran biar kalian siap, kita tepuk siap dulu ya. Udah siap belum? Tepuk siap. Nah, Tadi bertanya dari kelas 5 dulu. Kelas 5 apa? Kalian udah pernah melihat peristiwa alam? Peristiwa alam itu banyak sekali peristiwa alam ya. Seperti banjir, yang kelas 4 pernah mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena cuaca yang tidak baik dan bisa karena disebabkan oleh manusia. Seperti apa kelas 5? Membuang sampah di kali, di sungai, itu bisa menyebabkan banjir seperti itu. Sebelum musik pelajaran nanti Pak Pandi akan membagi kelompok. Jadi yang kelas 5 dibagi menjadi ada berapa orang ini? 14 orang ya. 14 orang berarti kelompok 1, 2, 3. Yang cowok dibagi 2. Nanti dibagi 2. Nanti 2, 3, 4 ya. Yang cewek 3. Oke. Terus yang kelas 4 ada berapa yang cowok? 15. Oke, yang sini kelompoknya Agung Nopal 4. Yang ini Dimas Tanjung 5 ya. Yang cewek 3. Oke. Dah Pak Pandi mau membagi kertas untuk kelompok. Sini ketua kelompoknya 1. Kata sini kan sama Joko. Kan 2 itu. Kelas 5. Sini. Joko sini Joko. Bisa kono berarti enggak sama yang kemarin ini beda lagi. Zazan sama Zuli.
Terus udah kebagian semua. Oke, kita jelaskan ya. Dari lembar kerja ini, nama kelompok ditulis, kelompok anggota ada berapa orang ditulis di sini ya. Terus sama nanti lengkapi tabel berikut. Nah ini nanti dikerjakan setelah kita ke materi. Oke? Halo. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Nanti kita bahas materi. Sekarang kalian mengisi dulu salah satu dari kelompok kalian mengisi anggota kelompoknya siapa aja. Terus ya. Nama panjangnya. Sambil mengisi perwakilan dari kelompok lagi maju ke depan. Kelas 5. Ya, sini ya. Agung, nah, coba perhatikan sini. Sama ini ada video. Ada video. Perhatikan. Nah, sebelum ke materi tadi bertanya, apa tuh yang dimaksud peristiwa alam itu? Peristiwa alam adalah apa? Fenomena alam merujuk pada segala peristiwa yang terjadi secara alami di dunia atau muka bumi. Nah, karena apa? Itulah fenomena yang disebutkan peristiwa tidak hanya disebabkan oleh manusia. Jadi bencana alam itu bisa disebabkan oleh manusia karena ulah manusia. Ada contoh-contoh, nih lihat di sini bencana alam diantaranya yang kelas 5 disimak ya. Jadi kebetulan materinya sama peristiwa alam ya. Yang tujuan pembelajarannya ya kelas 5 melalui diskusi siswa dapat menyebutkan 5 contoh. Nanti sebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam,
siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan dengan benar. Jadi nanti kalian kelas 5 bisa melakukan hal tersebut. Oke, yang ketiga, setelah membaca buku tentang bacaan alam, siswa dapat memberikan 2 saran cara mencegah bencana alam tersebut. Misal bencana alam apa tadi, banjir itu kok bisa terjadi banjir, sebabnya apa dan cara mencegahnya supaya tidak banjir itu ya. Oke. Nah, kelas 4. Yang kelas 4, tujuan pembelajarannya nanti melalui penugasan tentang bencana alam, siswa dapat menyebutkan 3 contoh. Jadi kalian nanti menyebutkan 3 contoh faktor penyebab terjadinya bencana alam. Nah, sebutkan 3 contoh bencana alam ada apa saja faktor-faktornya. Oke. Terus yang kedua, setelah melakukan penjawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh lagi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dengan benar. Jadi apa peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia ini apa baik disebutkannya 5. Paham? Oke. Yang ketiga, kelas 4, setelah membaca buku tentang peristiwa alam yang tadi dibahas. Nah, 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi tentang dampak peristiwa alam, siswa dapat menjelaskan upaya penanggulangan. Penanggulangan dampak negatif peristiwa dengan benar. Kelas 4 ya. Jadi nanti kita disimak materinya, setelah itu baru kita ke penugasan. Itu tadi yang dibagi materi-materi. Nah, gabung ya teman-teman ini. Oke, kita simak dari video. Ini lihat tanpa ada suara. Benar, kita sebut dulu. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Iya. Oke, perhatikan. Perhatikan. Banjir dan longsor di Sumatera, masih banyak bencana-bencana lainnya. Munculnya macam-macam bencana alam ini merupakan hal yang wajar karena secara geografis Indonesia dilalui oleh cincin api Pasifik dan sabuk albedo. Indonesia berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng itu ada di atas lapisan cair, panas, dan plastis atau astenosfer yang dapat bergerak secara tidak beraturan. Pergerakan tersebut juga dapat menyebabkan tabrakan antara 2 lempeng dan salah satu lempeng itu akan menusuk bagian bawah lempeng yang lain sehingga menimbulkan gempa. Dan apa saja bencana alam yang terjadi di Indonesia serta bagaimana penjelasannya? Jangan lupa untuk subscribe MG Channel serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan video terbaru dari MG Channel. Bencana alam 1 gempa bumi. Oke, dibaca kelompoknya gempa bumi ya tadi dibaca yang keras. Gempa bumi ini semua yang lain minta gempa yang paling hebat adalah gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran tanah bumi. Sebagai besar, gempa tektonik terjadi ketika 2 lempeng saling bergeseran. Alat untuk mengukur gempa
Satu yang kelima gempa bumi. Oke, gempa bumi itu jadi diberikan dari 3. Yaitu ada gempa vulkanik, ada gempa runtuh, dan gempa tektonik. Oke, terus gempa bumi. Oke, yang keempat perhatikan pergantian musim. Oke, pergantian musim Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Coba dibaca satu. Indonesia mengalami 2 kali Oke, sambil membaca yang kelima dibaca yang kedua. Kelompok sini baca. Mas Joko, betul. Hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat Yang belum meletus. angin musim tenggara. Angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Oke, cukup. Cukup, lanjutkan Mbak Arum. Yurun. Nah, perhatikan. Ini dibaca, Sob. Belum putus, Sob. Hujan gunung api dapat mengakibatkan Yang lain lima ya. mengakibatkan berbagai dampak yang mengerikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir sampai ke permukaan pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia yang keras. dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kalau lebih panjang dan pada tahun berikutnya musim hujan yang lebih panjang. Hal ini disebabkan perubahan suhu permukaan di lautan Pasifik. Oke, cukup, lanjut Mas Rifki. Kamu lanjut yang B. Bentuknya embun. Simak, disimak. Merupakan bagian dari peristiwa alam. Embun berbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kemudian uap air berubah menjadi embun di atas samudra di tempat panas. Embun terbentuk dengan air pada malam tinggi. hari. Curah hujan dikatakan tinggi. Jiwa hujan turun secara terus menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Papan tinggi. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat. Cukup, Nisa. Nomor 3. Dapat cukup tempat untuk mengalir. 4. Tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan jembatan. Tanah longsor dapat menyebabkan semua benda biasanya memiliki tanah longsor. Oke, nah, jadi terjadi peristiwa-peristiwa alam itu banyak sekali. Oke, kita simak bareng-bareng dalam video berikut ini. Di antaranya 1, gempa bumi. Pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, padat aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Gempa bumi Aceh pada 26 Desember 2004 yang memakan banyak korban jiwa. Gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter
yang ketiga Tsunami berasal dari kata bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Oke, ini tadi tsunami. Tsunami itu diambil dari dua kata. Yang pertama su itu apa? Laut. Hah? Laut. Lautan. Terus nami? Mami. Hah? Hah? Oh, mami. Ini perhatikan. Berarti gelombang ombak. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Oke. Nah, su berarti apa? Lautan. Su itu lautan. Terus nami apa? Gelombang ombak. Oke, tsunami itu berarti lautan yang berasal dari gelombang ombak. Oke. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut yang berbentuk raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami yang terjadi pada bulan September ini menjadi bencana alam yang sangat mematikan yang menelan korban jiwa sebanyak 2.100 orang dan ribuan bangunan telah rusak bahkan hancur. Pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda dan menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Lanjut ke bencana alam selanjutnya di urutan keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan berfungsi lereng. Pada tanggal 31 Desember 2018 terjadi longsor di kampung Cigayo, Dusun Cimama yang berada di Sirna Resmi Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oke, sambil didiskusikan ya, itu yang ada tadi kelompoknya. Selanjutnya, bencana alam banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume Nah, air yang sambil didiskusikan. Nah, ini pernah peristiwa alam di salah sambil satu bicara. di Jakarta Oke, yang merupakan peristiwa langganan alam. banjir di Malang, Didiskusikan Jati, sama langganan kelompok banjir U. Surakarta. Ayo. Apa yang bicara? Itu yang kedua adalah gambar. Air yang meningkat akibat banjir cukup padat. Dicari di buku materi yang tak kasih tadi. Banjir bandang ini terjadi karena tsunami akibat debit air yang bisa disebabkan terbentuknya aliran sungai dan alur sungai. Banjir bandang setinggi 2 meter di desa Bungalio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada 9 Oktober 2018. Sambil dicatat ya, nama kelompok dan nama kelompok dan juga nama peristiwa alam didiskusikan sama sekelompok umum. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di Nah, mana kamu kelompok hutan dan lahan satu, dilanda dua, abu tiga. sehingga Ini menyebabkan kelompok kerusakan hutan satu, dan lahan dua, yang menimbulkan kerugian ekonomis dan malah nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Pada Januari 2018 ada sekitar 5.776,46 hektar hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Riau. Hah? Sobat MG Channel, itu dia 8 macam bencana alam dan juga penjelasannya yang terjadi di Indonesia. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu. Agar MG Channel bisa terus memberikan manfaat dan pengetahuan. Udah selesai?
Ya sini, Pak. Ya kelas 4. Sini sini. Ya, tunggu. Oke, yang kelas 5 sekarang kamu bagi soal evaluasi. Nah, evaluasi. Ini dan nah, kita masuk ke dalam, nah. Yang kelas 5 coba lihat sini. Lihat ke depan. Nah, membuang sampah di sungai. Nah, itu gambar apa? Itu termasuk perbuatan yang benar atau tidak? Tidak. Karena apa? Tapi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa menyebabkan bahaya. Untuk gambar yang kedua, apa ini? Boleh atau tidak? Nah, karena apa atau tidak? Ya, kalau tidak boleh menebang pohon secara itu ada soal evaluasi. Nah, ada soal evaluasi. Coba kalian kerjakan. Sama dikasih waktu 10 menit. 10 menit dikerjakan. Boleh. Oke, yang kelas 4 Pak Pandi. Sudah semua ya? Sudah. Yang kelas 4 coba buka. Nah, gambar nomor 1 apa ini? Gambar nomor 2 apa ini? Perhatikan sini, Arum. Gambar yang ketiga apa ini? Terus, terus gambar yang keempat. Gambar yang kelima. Semua peristiwa alam ini pernah terjadi nggak di Indonesia? Maka yang terjadi di lingkungan sekitar kita juga ada. Contohnya tanah longsor sudah pernah terjadi di kita. Oke? Ada yang mau bertanya? Kelas 4 soal ini apa? Nah, kebakaran hutan itu terjadi di hutan di gunung. Kan di sini ada gunung. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing itu juga ada hutan. Ada pepohonan. Nah, di hutan kalau di sini dari sini ke kemudian oleh kita itu. Nah, coba saya tahu ngerti quick ring banyak sekali. Nah, itu juga bisa terjadi kebakaran di situ.
Oke, kelas 5 udah selesai? Yuk kita diskusikan bareng-bareng soal evaluasinya ya. Oke, dari nomor 1 dibaca Mas Joko. Berikut ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar, yaitu terjadi tanah longsor. Terjadi tanah longsor. Jadi apa yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar itu menyebabkan tanah longsor, betul. Oke, nomor 2 Ali. Bentar. Dari kelompok 1, kelompok 1. Berikut ini kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, yaitu membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Yang menyebabkan terjadinya banjir itu membuang sampah di sungai. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempatnya. Oke, lanjut nomor 3. Nesya, kelompok 3. Penanaman kembali hutan yang sudah ditebang disebut reboisasi, penanaman kembali ya, hutan yang sudah ditebang. Jadi kita apa intinya dari ini? Kita harus cinta lingkungan dan peristiwa alam ya. Alam ini jangan dirusak tapi dilestarikan, diopeni basa Jawa nih. Oke. Nah. Oke, yang kelas 4 udah selesai? Udah. Soal evaluasinya ya. Berarti kita cocokkan bareng-bareng. Oke. Dimulai dari kelompok 1. Coba dibaca Mas soalnya Mas. Merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan kecuali Terbentuknya embun. Berikut ini merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif. Jadi peristiwa alam yang berdampak negatif itu apa? Terbentuknya embun bagi kehidupan manusia. Oke, nomor 2. Kelompok 2 coba dibaca. Mas dari meja Mas. gejala alam yang sering muncul di Indonesia Oke, pinter. Gade 1 jawabannya yang A. Oke, gejala alam yang sering muncul di Indonesia itu badai, salju. Lanjut nomor 3. Karum, nomor 3. Hah? Jawabannya apa? Nomor 3. Yang A, pinter. Gunung berapi yang meletus karena adanya penerobosan magma dari permukaan bumi. Oke, untuk kelas 5 udah selesai tadi? Nah, silahkan kumpulkan ke depan perwakilan 1 orang sini. Kelas 5. Kelas 4 juga ya. Nah, dikumpulkan. Oke, sini. Kelas 5 sini, kelas 4 sini. Nah, sini. Kelas 4 sini. Kelas 5 sini. Iya. Ya. Oke. Ayo kumpulkan. Nah, taruh situ. Taruh situ. Halo. Perhatikan. Nah, ya.
tadi kalian udah belajar tentang apa tadi? Oke. Jadi kalian tadi udah belajar tentang peristiwa alam dan bencana alam. Yang kelas 5 tadi udah menyebutkan jenis-jenis peristiwa, antara lain apa aja? Gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, ada apa? Banjir. Terus apa? Tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain. Jadi ya untuk tidak lanjutnya, Pak Fandi kasih PR. Carilah informasi di surat kabar. Tahu surat kabar? Tahu. Atau majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Ini yang terjadi. Selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping. Tahu clipping? Apa kalian untuk kelas 5 buatlah clipping tentang peristiwa alam ya, tentang bencana alam. Ya, kelas 4. Halo. PR-nya carilah informasi di surat kabar. Surat kabar atau majalah atau televisi bersama yang kelas 5. Terus dibuat ya. Cari dulu. Oke, ada mau yang bertanya enggak untuk PR? Selamat siang, tapi diakhiri. Assalamualaikum